Sudah 3 tahun, hubunganku dengan Xian semakin harmonis. Sekarang, kami bahkan sudah memiliki anak. Hai, Xian. Kamu pulang jam berapa? Aku punya kabar baik untukmu. Kak, Xian baru minum 2 gelas, perutnya mulai sakit lagi. Cepat bawa obat ke sini. Xian, kamu memang hebat. Bunga kampus sudah. Bisa kamu latih sampai seperti ini. Dulu kalau bukan karena kakek memaksaku menikahinya. Anak angkat seperti dia pantas tampil di depan umum? Benar, Nona bukan hanya bintang film terkenal. Tapi juga harta karunmu. Suin mana bisa menandingi? Sekarang Nona An sudah kembali, Suin tinggal menunggu untuk dicampakkan. Lagi pula, wanita secantik apapun, setelah tidur 3 tahun, pasti bosan. Suin dengan IQ-nya itu. Pantas saja dimainkan Xian selama 3 tahun. Xian. Orangku. Bahkan jika tidak berguna. Bukan giliranmu untuk bicara. Ya, Xian, aku salah. Aku akan menghukum diri dengan minum 1 gelas. Kukira pengorbananku selama 3 tahun bisa melelehkan hatinya. Ternyata, semuanya hanya perasaanku sendiri. Wah. Ini bukan Direktur Sudaryamki? 3 tahun tidak bertemu, Nona An masih memesona seperti dulu. Xian ingin menandatangani aku sebagai duta Yamki. Demi dia. Aku kembali. Ain. Kenapa aku merasa kamu menjauh dariku? Aku ingat dulu kamu selalu memanggilku kakak ipar. Kamu juga tahu. Itu semua sudah berlalu. Obat sudah kubawa. Kalian lanjutkan bermain, aku tidak akan mengganggu. Xian. Sudah lama menunggu? Lelah setelah menjalani jadwal? Kamu selalu menungguku, jadi tidak lelah sama sekali. Ain. Jangan pergi. Sudah lama tidak bertemu, tidak ingin berkumpul? Suyin. Tinggal. Jangan merusak suasana. Minuman penyambutan sudah habis. Kalian lanjutkan bermain. Xian. Sudah lama menunggu. Aku sudah selesai urusan rumah, sekarang datang mencarimu. Fusian. Lepaskan aku. Perut. Fusian, turunkan aku. Xian. Lama tidak bertemu. Berani sekali sekarang. Kalau kamu ingin mengganti nyonya rumah keluarga Fu, aku bisa mengalah. Lagi pula, tidak banyak yang tahu kita menikah. Suin. Dulu kamu mati-matian masuk ke sini. Sekarang mau cerai seenaknya? Kamu pantas? Bahkan jika bercerai, hanya aku yang berhak mengajukannya. Kenapa? Kamu tega membuat Ansiwo menjadi pelakor? Urusanku, bukan urusanmu. Besok malam ada acara makan. Temani aku. Suin, sudah 3 tahun, jangan terus membohongi diri sendiri. Dia tidak mencintaimu. Sekarang cari cara pergi, itu lebih baik untuk anak. Nona Su. Priester. Nona An baru saja berkeringat saat syuting iklan. Jadi dia mandi dulu. Li Mu, kasihan melihatmu, lulusan universitas ternama. Hampir jadi germo saja. Nona Su, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Ada 2 dokumen, perlu tanda tanganmu segera.
Kenapa harus mengganti Lin Yanran? Kamu tahu Lin Yanran demi endorsement ini menolak semua pekerjaan lain. Xian yang ingin memintaku jadi duta Fu Group. Demi dia, aku kembali. Nona An, image-mu tidak cocok dengan tema endorsement. Tidak memenuhi syarat. Itu urusanmu sebagai direktur merek. Suin, kamu tidak tahu kan? Berapa malam aku bersama Xian? Lanjutkan, aku ingin lihat seberapa tidak tahu malunya bintang film An. Cinta atau tidak, kamu tetap pelakor. Hari ini aku bisa mendorong pintu ini. Artinya aku bisa mengukir kalian di tiang aib. Suyin, kamulah pelakor. Xian. Xian adalah cinta pertamaku. Suin. Aku maafkan kali ini karena pertama kali. Kalau berani ganggu Ziruo lagi, jangan salahkan aku. Ziruo akan kembali ke Cina untuk berkembang. Endorsement ini sangat penting bagi Ziruo. Sama pentingnya bagi Fu Group. Aku tahu kamu punya cara untuk meyakinkan mereka. Bagaimana jika aku tidak mau? Kamu tidak berhak menolak. Tuan Muda, Nyonya. Direktur Su sepertinya cedera pinggang, terlihat cukup parah. Beli obat dan antar ke dia. Jangan sampai dia mengganggu acara makan malam nanti. Baik, Tuan Muda. Ayah, aku berjanji padamu, apapun yang terjadi akan tetap kuat. Kalau dia tidak mencintai, maka aku akan melepaskannya. Sayang, maaf, tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Kontrak sudah final, Direktur Su, kedepannya mohon bantuannya. Sama-sama, ini tanggung jawab pekerjaanku. Direktur Su, aku sudah lama mendengar nama Anda. Pasti sudah lama bekerja di Fu Group, ya? Tentu saja, Direktur Su kami meski muda. Tapi kemampuannya top di industri. Oh ya? Tapi aku dengar. Direktur Su adalah adiknya Bos Fu. Jangan-jangan Direktur Su dapat posisi karena hubungan? Jangan ikut campur urusan yang bukan hakmu. Setelah ayahku meninggal, kakek Fu yang mengadopsiku. Keluarga Fu sudah membesarkanku. Katanya, ayah Direktur Su mendonasikan hati untuk Direktur Fu, jadi Nona Su diadopsi. Manajer Wang sepertinya sangat tertarik dengan urusan keluarga Fu. Bos Fu, aku tidak bermaksud begitu. Masuk Fu Group memang ada hubungan dengan ayahku. Tapi yang membuatku bertahan di posisi ini adalah kemampuanku sendiri. Tidak percaya? Manajer Wang bisa cari tahu sendiri di internet. Sudah. Makanan sudah hampir semua, mari kita bersulang. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara penyambutanku. Kamu minum obat? Ada apa? Tidak enak badan? Belakangan perut tidak enak. Xian, sedang apa? Tidak ada. Semua sudah bubar. Xian, aku mabuk. Enter aku pulangnya? Baik. Kalau kamu, Aku pulang naik taksi saja. baiklah. Ayo pergi.
Maaf, aku akan ganti yang baru untukmu. Jangan bilang kamu benar-benar lupa padaku. Cie. Kapan kamu kembali? Ayo pergi, di sini ramai. Aku antar kamu pulang dulu. Tidak usah. Aku bawakan hadiah pertemuan yang besar untukmu. Ya ampun, kamu kan aktor pemenang penghargaan. Bisa lebih dewasa tidak? Aku hanya merindukanmu. Bukankah itu pemeran utama wanita di filmku berikutnya? Dia dan Fusian, mereka. Dia adalah pacar pertama Fusian. Bagaimana bisa dia seperti ini? Aku akan temui dia. Tidak penting lagi. Bagaimana bisa tidak penting? Saat itu jelas-jelas kamu yang difitnah. Sepertinya. Hadiah besarku ini benar-benar tepat. Aku sudah menemukan petunjuk kebenaran saat itu. Lihat ini. Itu bayangan Anzirwo. Jelas-jelas itu adalah skenario yang dia atur sendiri. Dia jelas ingin memberi obat pada Fusian. Tapi kenapa akhirnya yang ada di tempat tidur Fusian adalah kamu? Tapi Anzirwo saat itu, dia sudah menjadi pacar Fusian. Kenapa masih memberi obat? Dan bahkan, memilih hari ketika kakek Fu akan mengumumkan penerusnya. Begini, aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat. Besok, Aku akan bawa kamu mencari kebenaran. petugas kebersihannya bekerja di sini. Aku akan bawa dia ke sini sekarang. Kamu tunggu di ruang sebelah sana. Hem. Suyin, Kenapa kamu datang? Salah jalan. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu ambilkan air untuk Zero. Dia tidak punya tangan? Suing. Kau seperti orang yang berbeda. Tajam mulut dan jahat. Terlalu terpancing. Sian, lebih baik jangan menyusahkan Ain. Dia mungkin sudah lupa pernah memanggilku kakak ipar. Kakak ipar, kamu pantas? Sian, lihat dia. Suin. Kamu bilang apa? Aku bilang, ingin menjadi Nyonya Fu, dia belum pantas. Minta maaf padanya. Aku tidak mau. Fusian, kamu tahu tidak? Dulu yang memberimu obat bukan aku. Anzirwo terus berbohong. Kamu ngomong kosong, Ain. Aku tahu kamu IRI aku dan Sian reject kembali. Lalu menuduhku seperti ini. Masalah obat itu sudah jelas 3 tahun lalu. Ziwo bahkan sampai mengiris pergelangan tangan. Semua bukti menunjuk padamu. Sekarang kamu mau apa lagi? Ribut. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tahun lalu saat Fu mengumumkan penerus, orang luar tidak diizinkan masuk. Dia bukan duta waktu itu, bagaimana bisa muncul? Kalau Anzirwo tidak punya niat jahat, kenapa harus memilih waktu itu untuk pergi ke luar negeri? Ayo, jelaskan. Bukankah rekaman CCTV sudah dihapus? Bagaimana dia bisa? Saat kamu menyuap orang untuk mengganti rekaman CCTV, tidak menyangka mereka akan membuat cadangan, kan? Jadi masalah obat itu benar-benar tidak ada hubungannya dengannya? Sian, aku tidak, dan lagi. Satu screenshot bisa membuktikan apa? Kamu lihat sendiri aku memberi obat ke Sian? Screenshot tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau yang ini, Kakak Wang. Dia adalah orang yang memberimu obat waktu itu. 3 tahun lalu aku mengikuti perintah kakek, mengantarkan jaket untukmu. Saat aku sampai, efek obatmu sudah mulai. Kapan aku sempat memberimu obat? Semua perintah nonaan. Dia yang menyuruhku saat bos Fu ganti baju. Untuk memberi obat di minuman, kamu ngomong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Sayan. Hari itu kamu yang mengirim orang menjemputku ke tempat acara. Lupa? Kamu yang menjemputnya. Benar. Waktu itu setelah aku diracuni, aku menyuruh orang menjemput Zero. Tapi setelahnya,
Yang masuk ke kamar malah kamu. Waktu itu, aku kira sian terjadi sesuatu. Begitu buka pintu langsung melihat kalian sudah. Kalau tidak seperti itu, aku tidak akan mengiris pergelangan tanganku waktu itu. Sian, aku bersedia bersumpah dengan karir aktingku. Kejadian 3 tahun lalu tidak ada hubungannya denganku. Fusian, kamu benar-benar bodoh. Seharusnya kamu bisa memahami masalah ini. Kapan kalian berdua kenal? Fusian, kalau dulu aku tidak pergi ke luar negeri, kamu pikir aku akan membiarkan Ain bersamamu? Kakak, jangan main-main. Suin, kamu segera pulang sekarang. Aku bisa memaafkanmu untuk hari ini dan masa lalu. Mengapa aku harus pergi? Yang salah sebenarnya adalah An Siruo. Ain, kamu baik-baik saja? 3 tahun lalu, kamu memanfaatkan celah untuk naik ke ranjang sian. Mencuri posisiku sebagai Nyonya Fu. Tapi, yang menjadi milikku akan tetap milikku. Drama mengemis simpati. Kamu belum puas memerankannya? Mengemis simpati. Fusian, buktinya sudah jelas di depan matamu. Masih mau membela dia dan memutarbalikkan fakta? Suin, caramu semakin tidak bermoral. Bukannya kamu ingin bercerai sebelumnya? Aku setuju. 3 tahun lalu kamu beruntung bisa menikah dengan keluarga Fu. Perceraian ini hanya awal. Aku akan membuatmu keluar dari perusahaan Fu. Cepat. Bawa aku ke rumah sakit. Ain, bagaimana perasaanmu? Lepar, mau makan sesuatu? Xie. Anakku. Tunang, anaknya baik-baik saja. Fusian tidak tahu kamu hamil? Bisa tega memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak memberitahunya tentang kehamilanku. Mengapa? Kami sudah memutuskan untuk bercerai. Lebih baik bercerai, menurutku. Kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaan di grup Fu juga, ke depannya. Aku yang akan menanggungmu. Aku belum bisa mengundurkan diri untuk sementara. Mengapa? Masih ada satu hal penting yang belum kulakukan. Kamu ingat bagaimana ayahku meninggal? Bukankah Paman Su ditabrak oleh supir mabuk dan meninggal karena kecelakaan? 3 tahun lalu aku juga mengira begitu. Itu orang yang menabrak ayah sampai tewas. Lima tahun lalu kau menyuruhku menabrak Susi Qiang sampai tewas. Sekarang aku sudah keluar dari penjara, mana 5 juta yang janjimu? Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu, datang saja ke kantor pusat Liam Qi besok. Aku janji akan memberikannya padamu. Siapa? Aku bersembunyi di ruangan lain saat aku terbangun. Ada yang menuduhku memberi obat pada Fusian. Aku selalu merasa kedua hal ini ada hubungannya. Jadi selama 3 tahun ini, kamu masuk ke Fu Group, mengambil proyek MQ. Juga untuk menyelidiki kebenaran? Director Su. Fans An Siruo datang mengepung dan membuat keributan.
Bilang riasan yang MK buat untuknya jelek. Aku segera kembali. Sian, Ayan tidak pulang semalaman. Jangan-jangan dia bersama Xie terus? Katanya mereka berdua teman masa kecil. Sekarang seluruh internet mengecam MK karena dia, tapi dia terus menghilang. Dia sangat tidak bertanggung jawab. Boss Fu. Direktur Su sudah kembali. Tapi emosi fans di luar tidak bisa dikendalikan. Cepat lihat keluar. Suin, dengan apa kamu melawanku? Suin, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing. Lihat bagaimana kamu merias wajah Ziruo kami. Dengan selera sampah sepertimu, pantaskah tetap di MK? Wanita yang bisa menjadi direktur MK di usia 25 tahun. Pasti sering menjual tubuh kan? Tolong semua fans tenang. Saya tahu saat ini banyak pertanyaan. MK pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Suin keluar dari Fu Group, keluar dari MK. Suin keluar dari Fu Group, keluar dari MK. Ayan, hati-hati. Itu asam sulfat. Kok bisa? Astaga, ternyata Xie. Cepat-cepat foto. Halo semua, saya An Ziruo. Terima kasih atas dukungan kalian. Tolong tenang dulu, anggap ini permintaanku. Saya yakin MQ akan memberikan penjelasan yang masuk akal, benar kan? Director Su. Tentu. Aku gendong kamu ya. Aku bisa sendiri. Xie, cepat turunkan aku, punggungmu. Xie, karir aktingmu tidak penting lagi? Aku juga bisa jadi sandaranmu. Berhenti. Istirahat dulu. Ini alasanmu tidak segera menangani PR? Kalian berdua bersama semalam. Ya. Terus kenapa? Suin sebagai direktur proyek. Kau harus tahu konsekuensi dari viralnya opini publik. Tidak segera menangani PR bisa membuat seluruh MK dalam krisis. Fu Sayan. Tahukah kau dia baru saja nyaris tewas di rumah sakit? Rumah sakit. Kau ke rumah sakit untuk apa? Bahkan jika aku segera menangani PR, lalu apa? Nona An sembarangan mengubah riasan dan mempostingnya online setelah terjadi masalah. Malah ingin menjadikanku kambing hitam. Ayan, kenapa kau memfitnahku? Nona An. Jika aku mengunggah video ini ke internet, menurutmu, apakah fansmu masih akan mendukungmu? Kau benar-benar memutuskan menggunakan riasan MK? Pakai riasannya lalu apa? Mau posting bagaimana? Bukan tetap aku yang menentukan, Sian. Dari mana kau dapat ini? Setelah kejadian, aku langsung menyuruh orang mengambil rekaman CCTV ruang rias. Bukannya bosku punya mata elang? Kenapa bahkan tidak menyadari foto dan riasan aslinya berbeda? Berikan ini padaku. Itu tergantung apakah kau bisa mengambilnya. Sian, video ini tidak boleh bocor. Ini tidak hanya akan menghancurkan reputasiku, tapi juga reputasi MK. Suin. Aku akan menutupi ini. Tapi rekaman CCTV tidak boleh dirilis. Jadi, meski kau tahu kebenarannya, tetap akan melindunginya? Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi? Selain uang, apalagi yang bisa kau berikan? Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Aku mau kau tidak bercerai. Kau setuju? Selain itu, apa saja boleh. Tenang. Bahkan jika kau setuju, aku tidak mau. Aku hanya punya satu permintaan. Mulai sekarang, semua urusan MK menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Orang yang tidak penting tidak boleh ikut campur. Tidak setuju. Kalau begitu jangan salahkan aku. Baik. Aku setuju. Kalau begitu terima kasih, Bos Fu. Sian, maaf, aku juga tidak tahu. Ganti riasan bisa menyebabkan keributan sebesar ini. Aku tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. APA? Mau menuntut lebih dari 20 fans itu? Tapi akhirnya ditangani sebagai kerusuhan massa. Dan tidak akan melacak ke kita. Suyin. Aku tidak percaya membuatmu keluar dari Fu Group. Sulit sekali.
Ayen, Aku tahu kamu bertahan untuk menyelidiki hal itu. tapi kamu juga harus mempertimbangkan kondisi tubuhmu sekarang. Cie. Terima kasih, selain kamu. Sepertinya tidak ada lagi yang peduli dengan anak ini. Jika kamu mau, aku bisa menjadi. Neneknya. Aku dan kakekmu sudah pulang. Hari ini masak makanan favorit kalian. Jangan lupa pulang bersama untuk makan. Apa Fusian tidak memberitahu nenek soal perceraian? Kakek, nenek. Xiao Ying, kenapa hanya kamu yang pulang? Sayan mana? Kami. Maaf kakek nenek, parkir, agak terlambat. Cepat masuk. Aku sudah dengar soal keributan di MK. Bagaimana rencana kalian? Mereka jarang pulang. Ngomongin hal tidak enak buat apa? Sejak Nona An jadi duta, di dalam grup tidak ada hari yang tenang. Aku ingin tahu, ini ide siapa? Kamu diam saja. Kamu sudah menikah dengan Ain. Tapi membiarkan mantan pacar berbuat semaunya di MK. Begini caramu memimpin Fu Group? Kalau kakek tahu aku dan Fusian mau cerai, pasti sedih. Kakek. Hal ini. Kue. Ini kenapa ini? Jangan-jangan hamil? Bukan, dia akhir-akhir ini pencernaannya tidak baik, terus pantang makan dan minum obat. Tidak mungkin. Ini jelas-jelas sama persis seperti saat aku hamil dulu. Kamu ini suami bagaimana sih? Hamil dan sakit perut saja tidak bisa bedakan. Sudah periksa ke rumah sakit? Aku baru saja pergi ke rumah sakit beberapa hari lalu. Tidak hamil. Sudah menikah 3 tahun tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak berguna. Karena Xiao Ying tidak bisa minum, kamu saja yang minum semuanya. Laki-laki sejati harus banyak makan baru ada tenaga. Baru bisa cepat memberi kami cucu cicit. Baik, aku minum. Hari juga sudah malam. Sebentar lagi aku ada urusan yang harus disampaikan ke Xian. Malam ini kalian tinggal di sini saja, jangan pergi kemana-mana. Masalah perceraian, kapan kamu berencana memberitahu kakek nenek? Mereka sudah tua, aku takut mereka tidak bisa menerima begitu saja. Tunggu waktu yang tepat saja, baru bicara. Kamu kenapa? Nenek malam ini memasak sup dengan obat penambah tenaga. Lalu bagaimana? Tenang, aku tidak berniat menyentuhmu. Suin, kamu belum cukup terluka olehnya? Kenapa masih berharap padanya? Sayan, kenapa baru sekarang angkat teleponku? Kamu tidak tahu aku. Dia sedang mandi. Suyin, kenapa kamu? Ada apa bisa kamu beritahu aku? Akan aku sampaikan ke dia. Aku tanya sekali lagi. Kenapa kamu bisa bersama Xian? Tidak ada komentar. Suin lagi.
Ada APA, bintang kita kenapa marah lagi? Kalau bukan karena Suin mendapatkan bukti kali ini, aku seharusnya bisa membuatnya keluar dari MQ. Malah membuatnya menjadi pengurus utama MQ. Berkelahi dengan aku tentang hubungannya dengan Xian. Jangan buru-buru, jaga kondisi. Besok masih ada acara amal. Pasti Bos Fu akan mengajakmu hadir. Nanti kamu tanya lagi apa hubungannya dengan Suin. Suin, ini semua kau yang memaksaku. Kamu sedang apa? Siapa yang izinkan kamu pegang HP-ku? Dia sendiri yang terus bergetar, aku baru. Kamu tahu tidak, dulu kalau bukan karena terpaksa menikahimu, Ziruo juga tidak akan menderita depresi berat. Perasaannya tidak bisa lagi terstimulasi. Jadi, apa hubungannya denganku? Kamu, Lagi pula, kondisi mentalnya sama sekali tidak terlihat seperti penderita depresi. Suin, kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Ambil waktu, kita urus surat cerai. Tidak masuk akal. Untuk mencari tahu kebenaran kematian ayah, aku harus bertahan. Nenek, Anda mencari saya? Ain, ambil ini. Ini apa? Ini undangan makan malam lelang amal Allah. Lihat APA yang kamu suka, langsung beli, jangan ragu. Nenek, ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Dulu ayahmu mendonasikan hati untuk keluarga Fu. Sudah berkorban banyak. Ain, selama ini keluarga Fu yang berhutang padamu. Kamu pergi saja dengan tenang. Para eksekutif grup Fu dan staf MQ akan hadir. Pergi untuk menambah wawasan. Para eksekutif grup semua datang. Bukankah ini kesempatan untuk mencari tahu kebenaran kecelakaan ayah dulu? Tolong tunjukkan undangannya. Silakan masuk. Kakek nenek selama ini berusaha menyatukan aku dan Fusian. Sudah banyak usaha, sayang masih membuat mereka sedih. Wah, Nona Su, kulitmu sangat cantik. Wah, Bos Fu datang ke pesta bersama Nona An. Wah, Kak Yan, kamu datang. Ain, kenapa kamu di sini? Ini pesta amal yang diadakan Fu, aku sebagai kepala MQ, wajar ada di sini. Justru Nona An, seingatku MQ tidak mengundangmu kan? Aku yang menyuruhnya datang. Benar Xian yang menyuruhku datang, tidak bisa menolak. Sekarang pergi masih ada waktu. Kamu. Nona An, kurasa kamu salah duduk. Ini tempat utama, tempat dudukmu di sana. Sayan. Tunggu saja. Selanjutnya, lelang resmi dimulai. Mari sambut item lelang pertama. Apapun yang kamu mau bisa dilelang, anggap sebagai kompensasi cerai. Selain itu, jangan lagi menyusahkan Ziruo karena aku. Rumah di Yunshui Bay. Anggap saja hadiah dariku. Bos Fu, narsis itu penyakit. Harus diobati. Selanjutnya, mari kita sambut item lelang ketiga. Kalung Berlian Ruby Yang disediakan Ola MQ Kami. Harga awal, 20 juta. Bukankah ini item lelang MQ? Kenapa pemilik MQ sendiri yang mau membelinya? Suin, kamu gila. Bukankah Bos Fu bilang, aku bisa menawar apa saja yang aku mau?
Anggap saja kompensasi perceraianku. 30 juta. Nomor 3, 30 juta. 50周的， 80 juta. Nomor 3, 80 juta. 90周的， 100 juta. Seratus juta sekali, 100 juta. Ada yang lebih tinggi? 100 juta 2 kali. 3 kali, terjual. Nona Sue. Selamat, Anda berhasil memenangkan item ini. Silakan ke belakang untuk pembayaran. Dia 5 tahun lalu, menyuruhku menabrak Susi Qiang sampai mati. Aku sudah keluar dari penjara, di mana 5 juta yang dijanjikan? Ain, selamat, kamu berhasil mendapatkan kalung ruby ini. lepaskan. I consider Kinakale. Suin, kamu tamat. Nona, di lantai atas menyimpan banyak barang lelang berharga, Anda tidak boleh naik. Aku ada urusan penting, perlu menemui orang yang baru saja naik. Tahukah kamu siapa dia? Bagaimana aku bisa menemuinya? Suyin. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku yang mensponsori acara lelang amal ini. Kamu mencari seseorang? Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Pikirkan bagaimana kamu akan berterima kasih padaku. Perempuan sialan. Kalau bukan karena Nona An memintaku memberimu kesenangan sebelum kamu mati, aku sudah membunuhmu. Anzirwo yang menyuruhmu datang? Tidak terlalu bodoh juga. Siapa yang menyuruhmu terus membicarakan kecelakaan tahun lalu? Siapa lagi yang harus Nona An bunuh kalau bukan kamu? Anzirwo yang menyuruhmu membunuh ayahku? Kenapa? Kenapa kalian membunuh ayahku? Tanyakan sendiri padanya di alam baka. Pergi. Kamu tidak apa-apa? Xian, ada apa? Tidak, ayo pergi. Xian, temani aku ganti baju dulu ya. Fans di luar terlalu banyak. Oke. Orang itu sudah kusuruh orang kejar. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan padanya? Fusian. Kamu gila apa? Suin, kita belum selesai urusan perceraian. Ada bedanya? Sayang. Mari beri waktu pribadi untuk Nona Su dan Si Yingdi. Sejak, diamlah kamu. Nona An. Lihat aku belum mati. Kamu kecewa ya? Ain, kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ingin Fusian melihatku berpakaian tidak rapi, berselingkuh, dan mati mengenaskan. Tidak sesuai dengan rencanamu, kecewa? Ain, bagaimana bisa kamu salah paham seperti ini padaku? Suin, keluarga Fu mendidikmu selama ini. Hanya untuk mengajarimu memfitnah seenaknya? Memfitnah? Apakah hanya jika aku benar-benar mati? Kamu baru percaya dia Anzirwo? Benar-benar ingin nyawaku. Untungnya aku lebih waspada. Nona An. Aktingmu sangat bagus. Sayangnya digunakan di tempat yang salah. Apa maksudmu? Kalau bukan karena Nona An memerintahkan, membuatmu senang sebelum mati. Sudah lama kubunuh kamu. Anzirwo yang menyuruhmu datang? Tidak terlalu bodoh. Siapa yang menyuruhmu terus membongkar kecelakaan tahun lalu? Siapa lagi yang harus dibunuh Nona An kalau bukan kamu? Anzirwo yang menyuruhmu membunuh ayahku? Kenapa? Kenapa kalian membunuh ayahku?
Bukti ini cukup. Hanya dengan ucapannya saja. Bagaimana bisa dijadikan bukti? Jika aku terlambat satu langkah lagi, Ain sudah dicekik mati oleh orang itu. Orang itu mana? Dia berhasil kabur. Acara amal ini disponsori oleh keluarga Fu, keamanannya sangat ketat. Tanpa kartu akses, tidak mungkin bisa naik ke sini. APA? Kemana dia bisa lari? Kebetulan, saat dia kabur, pinya terjatuh. Di dalamnya, aku menemukan catatan panggilan setengah jam yang lalu. Lihat. Bagaimana ini? Bagaimana kamu menjelaskannya? Banyak orang yang tahu nomor teleponku, aku selalu dapat gangguan setiap hari. Ini tidak membuktikan apa-apa. Benarkah? Kebetulan sekali. Catatan panggilan di HP ini tepat sebelum aku diculik. Kamu bisa bicara lama dengan telepon gangguan? Fitnah, ini semua fitnah. Xian, acara amal ini. Aku bersamamu dari awal sampai akhir. Kapan aku punya waktu untuk melakukan semua ini? Kata-kata ini. Nona An, simpan saja untuk polisi. Suyen, aku adalah figur publik. Kamu tahu seberapa besar dampaknya bagiku jika terlibat dalam kasus ini? Seberapa besar dampaknya untuk endorsement MQ? Kalau kamu tidak bersalah, takut apa? Suyin, kamu ingin aku mati, ya? Apakah hanya dengan aku mati? Kamu tidak akan menargetku lagi? Baik, hari ini aku akan membuktikan kebersihanku dengan mati. Berhenti. Sayan, dulu kita bertengkar, kamu meninggalkanku. Membuatku diganggu oleh preman. Setelah itu kamu berjanji padaku, akan selalu melindungiku. Benar, kan? Aku seharusnya tidak bersama denganmu, ya? Seharusnya tidak hidup di dunia ini. Jangan takut. Aku di sini. Jangan laporkan ke polisi. Fuasayan. An Siruo ingin membunuh Ain. Kamu malah membelanya. Fusian. Apapun kesalahan An Siruo, kamu selalu membelanya tanpa mempedulikan benar salah. Jika investigasi hari ini dilanjutkan, tidak ada manfaatnya untuk Fu Group dan MQ. Suin. Cukup. Dia hampir membunuhku. Kamu memintaku untuk berhenti? Aku akan mengganti rugimu. Kamu bisa minta apa saja. Ganti rugi lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku mau An Siruo keluar dari endorsement MQ dan tidak boleh mendekati grup Fu selamanya. Tidak boleh. Sayan, kamu tahu betapa pentingnya endorsement MQ bagiku. Aku tidak bisa kehilangan itu. Baik. Aku setuju. Tuan Muda, kami baru saja menangkap orang yang mencurigakan. Kamu. Wang Hui, orang yang menyebabkan kecelakaan ayahku dulu. Dia orang yang ingin membunuhku. Kecelakaan ayahku dulu. Juga ada hubungannya dengan An Siruo. Nona Su, semua yang Anda minta sudah kulakukan. Tolong biarkan aku pergi. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Zulu jam membunuh Ayah Su. Bagaimana mungkin Suin bekerja sama dengannya? Nona Su, Anda bilang kalau ini berhasil. Anda tidak akan menuntut ganti rugi untuk kecelakaan dulu, dan... Masa berlaku? Jangan ngomong sembarangan. Sayan, sekarang kamu percaya apa yang kukatakan benar, kan? Orang di belakangmu pasti bukan cuma An Siruo. Katakan, siapa lagi yang menyuruhmu? Suin. Sudah? Kamu masih mau membungkam saksi? Ain, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Fuasayan. Kamu tahu dia hamil. Tuan Muda. Dasar Sampa, kamu tidak pantas tahu. Nanti kamu akan menyesal. Menyesal. Suin. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Dia pembunuh ayahku. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengannya untuk memfitnah An Siruo? Mulai hari ini, kerja di MQ dihentikan sementara.
Diskor selama 3 bulan. Suin, berani-beraninya merebut priaku. Tidak tahu diri. Ain, kamu baik-baik saja? Anziro bisa menyuruh Wang Hui melukai ayahku. Itu membuktikan pasti ada orang lain di MQ yang membantunya. Ain Jiangon Lihat. Ain. Hari ini berkat aku, kamu bisa lolos dengan lancar. Gimana mau berterima kasih padaku? Bantu aku. Kalau Suin tahu kecelakaan dulu itu ulahmu, kira-kira dia bakal melepaskanmu? Jadi, kapan kamu mau usir Suin dari keluarga Fu? Sebentar lagi. Mereka berdua sebentar lagi cerai. Tunggu kabar baik dariku. Heidel mana? 500 W sudah ditransfer ke kartumu. Ain. Gak apa-apa? Ain, kamu gak boleh terus menyelidiki. Kalau begini terus, anak dan kamu bisa celaka. Tapi aku baru dapat sedikit petunjuk. Kalau paman masih hidup, pasti gak mau lihat kamu begini. Lagi pula sekarang kamu juga dihentikan tugas. Gimana kalau aku bawa kamu ke luar negeri? Kamu pikir kamu siapa bisa bawa dia ke luar negeri? Kamu mau apa? Ain mau ke luar negeri atau enggak? Urusanmu apa? Dia istriku. Kamu pikir hubungan apa? Kami sebentar lagi cerai. Kamu pikir kamu siapa bisa ikut campur? Kenapa? Habis berbuat dosa mau kabur ya? Maksudmu apa? Wang Hui mati. Ada yang menyebarkan video editan dari atap. Menuduh Ziruo menyewa pembunuh lalu membungkamnya. Ini ulahmu? Look who. Saat kejadian, Ain masih pingsan. Berdasarkan APA kamu menyudah Ain seperti ini. Dalam 2 hari lagi ada peluncuran produk baru MQ, asal kamu umumkan ke publik. Ini gak ada hubungannya dengan Ziruo. Aku bisa kembalikan jabatanmu. Kamu mau Ain jadi kambing hitam ya? Cie. Aku cuma mau dia jelaskan fakta ke semua orang. Kamu. Sudah, gak usah kembalikan jabatan. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu cepat-cepat urus perceraian denganku. Suin. Kamu buru-buru banget mau pergi dengannya ya? Iya, Fu Xiao. Kakek Fu tiba-tiba terkena serangan jantung dan sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Pasien dibawa tepat waktu, tapi usianya sudah sangat tua. Tubuhnya terlalu lemah. Operasi hanya bisa meredakan gejalanya, tidak bisa menyembuhkan. Pasien ini hanya punya waktu kurang dari sebulan. nenek. Ayo, keluarga yang bisa diskusi rencana perawatan denganku. Aku yang pergi. Kakek, Anda sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Anak baik, kau sudah menderita. Lihat apa? Kira urusan lelang itu bisa disembunyikan dariku. Bocah nakal. Mau menyuruh Ain jadi tameng untuk orang lain. Tidak tanya dulu apakah aku setuju atau tidak. Kakek. Diam cow. Isu di internet sudah katurunkan tim PR untuk menekannya. Konferensi pers, aku juga tidak akan biarkan Ain pergi. Kakek sudah bangun. Nona Su. Kenapa kau di sini?
Kau hamil, tubuhmu masih 5, tidak boleh kemana-mana. Ain, kau hamil. Kau salah orang. Benarkah? Maaf, mungkin aku benar-benar salah. Aku keluar sebentar untuk telepon. Xie. Kakek sakit. Urusan keluar negeri harus ditunda dulu. Suin. Benarkah kau hamil? Ada hubungannya denganmu? Itu anakku. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Bagaimana jika aku mengandung anakmu? Kau pikir kau akan berpisah dengan Ansiruo? Tenang, aku tidak hamil. Kau tidak perlu khawatir aku akan kabur dari perceraian dengan alasan ini. Kau sangat ingin bercerai denganku? Ya, aku sudah lama ingin meninggalkanmu. 3 tahun di sisimu. Aku seperti hidup di neraka. Kau yang membawaku ke rumah sakit, kenapa kau menggelanjutku? Kalau kau pergi sekarang, apa gunanya selain membuat hubungan mereka semakin dekat? Apa maksudmu? Suin hamil. Anaknya adalah Fusian. Jika Fusian tahu keberadaan anak ini, akan sulit untuk membuat mereka bercerai lagi. Kamu gila. Kenapa? Sekarang ada Xie. Kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Jangan bandingkan dirimu dengan Xie. Aku jijik. Suin. Aku akan urus dia sendiri. Tapi kamu tidak bisa pergi sekarang. Anggap saja untuk kakek. Baik. Aku setuju. Tapi 2 bulan lagi. Bagaimanapun juga, jangan halangi aku lagi. Dua bulan lagi perut akan mulai terlihat. Saat itu tidak mungkin disembunyikan lagi, aku harus pergi. Kakek, dengar dari Sian kalau kakek sakit. Aku sengaja datang untuk menjenguk kakek. Ain, aku datang hari ini karena ada hal yang ingin kubicarakan. Kakek masih butuh istirahat. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Sampai. Untuk apa kamu membawaku ke bagian kebidanan? Hanya membantu Sian menyelesaikan sedikit masalah. Apa maksudmu? Nonaan, pasien terlalu melawan, jarum tidak bisa masuk. Bodoh. Masalah dilelang. Wang Hui mau mendengarkanmu juga karena Fu Jingheng, kan?
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu ingin menikah dengan Fuxian, kamu harus mengusirku. Yang bisa mengusik anak angkat keluarga Fu hanya Fu Jingheng. Diam. Jika aku memberitahu semua ini pada Fuxian, kamu bilang semua fitnahmu sebelumnya. Berani kamu? Lihat saja beraninya aku. Kamu bilang, jika hari ini kamu mati di sini, siapa lagi yang bisa membocorkannya? Hah? Ian. Xie, tolong aku. Ah, Sakura. Nona An tidak apa-apa? Diam saja apa? Cepat kejar. Baik. Xie, perutku sakit. Aku tidak bisa lari. Suyin. Suyin, kamu tidak bisa lari. Rampas ponselnya. Ansiruo, semua bukti ini sudah aku backup. Kalau kamu tidak melepaskan kami, 5 menit lagi, Fuxian akan tahu semua yang kamu lakukan. Mau bawa orangku kemana? Xie. Mau bawa orangku kemana? Fu Xian. Ain sudah bercerai denganmu. Surat cerai belum diterima tidak sah. Meski kami benar-benar cerai. Bukan giliranmu. Jadi ini, alasanmu menyuruh Ansiruo menyerang Ain. Tadi kalau bukan aku, dia sudah mati di meja operasi. Apa katamu? Fuxian, aku tanya kamu. Ansiruo memaksaku operasi aborsi, ini ide kamu? Aborsi. Aku tidak, Xian. Aku hanya membawanya untuk pemeriksaan saja. Kalau pemeriksaan, mana hasilnya? Hasil pemeriksaan. Aku menghilangkannya. Wah, kebetulan sekali. Kurasa kamu memang tidak punya. Apa yang kamu omongkan, Xian? Perkara yang kukatakan benar. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Sudah kuduga kamu tidak percaya. Dengarkan ini. Xian sama sekali tidak mencintaimu. Dia tahu kamu hamil, lalu menyuruhku menggugurkannya. Ansiruo, masih ada alasan? Ini Suyin yang memalsukannya. Dengan kemampuan Fu Group, tidak sulit memulihkan dan memverifikasi keasliannya. Xian, kamu tidak mungkin tidak percaya padaku. Yang kukatakan benar. Xian, Aku juga ingin membuktikan kamu tidak bersalah. tunggu. Aku mengaku. Aku bawa Suyin untuk aborsi. Hanya saja, aku tidak ingin memperlihatkannya padamu karena anak dalam kandungan Suyin bukan milikmu. Ansiruo, kamu ngomong apa lagi sih? Aku ngomong sembarangan? Xian, lihat. Anak ini milik Xie. Xian, sebenarnya aku sudah lama curiga dengan mereka berdua. Alasan dia tidak memberitahumu tentang anak ini, karena dia takut ketahuan olehmu. Ansiruo, kamu gila ya? Xie. Tidak ingin keluarga sih kena masalah. Kamu diam saja di situ, jangan bergerak. Mengancam aku? Tapi atas Xie, Nona An belum selesai bicara, lanjutkan. Kenapa dia tidak buru-buru menjelaskan kali ini? Lanjutkan. Xian, aku hanya ingin diam-diam menggugurkan anak sialan ini untukmu, tapi tidak disangka. Xie tahu kabarnya dan datang, malah menuduhku lebih dulu, dan menyalahkanku atas segalanya. Benarkah? Aku berkata jujur, kamu harus percaya padaku. Kamu kedua APA. Apa kamu masih ingin memberitahu Fuxian alasan aku buru-buru ke luar negeri? Juga karena aku hamil anak Xie? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Fuxian, sekarang kamu harus percaya padaku. Sebelum kamu membawaku untuk pemeriksaan, aku tidak hanya memberi kabar ke Xie, tapi juga mengirim pesan ke Fuxian. Aku bilang ke Fuxian, selama anak ini tidak mati, kamu akan berusaha membuatku tidak bisa keluar dari pintu rumah sakit. Kamu benar-benar melakukannya. Jika Nona An masih tidak mengaku, mari kita minta Bos Fu untuk menyelidikinya bersama. Kita punya banyak waktu untuk menunggu. Tidak boleh. Xian, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Cara kamu mencintaiku adalah dengan menyakiti Su. Dan menyakiti orang lain untuk membuktikannya? Bukti dan saksi sudah lengkap, langsung laporkan ke polisi saja. Serahkan pada polisi untuk menyelesaikannya. Ian, aku salah.
Kumohon beri aku satu kesempatan lagi, aku benar-benar sadar telah berbuat salah. Kata-kata permintaan maaf, Nona An, simpan saja untuk dikatakan di penjara. Sayan, kamu tahu, aku akan mati jika meninggalkanmu. Jika kamu ingin melihatku mati di penjara, maka biarkan saja aku pergi. Kalau mau mati, mati saja lebih cepat. Fusian, sampai sekarang kamu masih ingin melindunginya? Kamu juga tahu kondisi mental Anruo. Dia tidak bisa masuk penjara. Aku sudah tahu. Tapi aku janji, aku akan menyuruh orang untuk menjaganya dengan baik. Sayan, kumohon Sian. Bawa dia pergi. Kamu cukup tahu diri. Karena masalah sudah selesai, tidak perlu diganggu lagi. Boss Fu, kita pergi. Ian, Berhenti. Bos Fu, kamu masih ada urusan apa? Mengapa hamil tapi sengaja tidak memberitahuku? Jika bukan karena semua yang terjadi hari ini, aku... Bahkan jika aku beritahu, kamu juga tidak percaya, kan? Kamu tetap bersikeras memihak Ansiruo, kan? Anak dalam perutmu adalah milikku. Ini bukan anakmu. Benarkah? Kalau begitu, berani tidak kamu melakukan tes DNA lagi? Sudah bilang tidak ada hubungannya denganmu, jadi ada. Kok kamu tidak mengerti bahasa manusia sih? Suin, ayo pergi. Suin, jangan paksa bertindak. Kamu berani? Ian, jangan dengarkan dia. Fusian, jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tenang saja. Ayo. Ain, kali ini kamu terlalu berisiko. Kali ini, di bawah mata Fusian, Ansiruo tidak akan berbuat keterlaluan. Lagi pula, bukankah kamu sudah datang? Sekarang yang paling penting adalah mencari tahu siapa pembunuhnya. Ayo pergi. Pembanana? Bukannya pembunuhnya adalah Fu. Siapa itu? Ini tidak sesederhana itu. Aku dapat kabar baru dari detektif swasta. Bahkan sebelum ayahku mengalami masalah, orang itu sudah berhubungan dengan Ansiruo. Ini masih ada hubungannya dengan Ansiruo. Kenapa tadi tidak bilang ke Fusian? Bagaimanapun juga, Fusian akan selalu melindungi Ansiruo. Aku tidak bisa mengambil risiko. Tapi, aku khawatir denganmu. Aku sudah memikirkannya. Setelah semua ini selesai, aku akan menjauh dari keluarga Fu. Menjauh darinya. Berapa banyak hal yang Ansiruo sembunyikan dariku? Kamu tahu? Sebenarnya Ansiruo sengaja diatur oleh Fu Jingheng untuk mendekati Fusian. Bukankah mereka pacaran pertama? Kok bisa? Aku dapat flash disk dari acara tahunan grup Fu 3 tahun lalu. Malam itu Ansiruo memberi obat pada bos Fu. Untuk mencuri rahasia grup Fu dan dalangnya adalah Fu Jingheng. Aku pikir ayahku meninggal. Mungkin karena mengetahui rencana mereka. Lalu dibunuh. Bagaimanapun juga, Xian akan selalu melindungi Ansiruo. Aku tidak bisa mengambil risiko. Tapi, aku khawatir denganmu. Aku sudah memikirkannya. Setelah ini selesai, aku akan menjauh dari keluarga Fu. Menjauh darinya. Suin, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Li Emiu, Bos Fu, selidiki semua yang dilakukan Ansiruo dalam 3 tahun terakhir. Semakin detail semakin baik. akhirnya Tuan Muda sadar juga. Diam saja apa? Cepat pergi. Bos Fu. Ini semua catatan pergerakan dan transfer uang nonaan dalam 3 tahun. Tidak ada apa-apa, mungkin Ain terlalu banyak berpikir. Wang Hui.
Dia adalah petugas kebersihan yang membersihkan kamarmu di acara tahunan 3 tahun lalu. Waktu itu aku yang merekrutnya, jadi agak ingat. 3 tahun lalu. Malam aku diracuni, Anziruo mentransfer 200.000 padanya. Wang Hui yang menabrak hingga mati Tuan Su. Kamu kenal? Awalnya tidak. Tapi bukankah dia yang menuduh Direktur Su di acara amal? Lalu dia sepertinya jatuh dari lantai atas dan meninggal. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal tentang hal sebesar ini? Anda juga tidak bertanya. Pergi, suruh Anziruo menemuiku. Sekarang juga. Baik, Tunggu. Cari tahu dulu di mana Suin. Baik. Tidak usah pergi. Kakak. Lihat, mantan direktur dan duta MQ berantem di rumah sakit. untung aku dapat kabar lebih dulu dan menekan beritanya. Kalau tidak, saham Fu langsung anjlok. Aku akan menyelesaikannya. Kau tahu yang kemaksud bukan ITU. Cuma perempuan, susah amat memilih? Meski tidak memikirkan Fu Group, setidaknya pikirkan aku dan kakek. Fu Group diserahkan padamu, bukan untuk bermain-main dengan 2 perempuan. Kalau benar merasa bersalah padaku, cepat selesaikan ini. Aku tidak menyalahkanmu atas kematian orang tua. Tapi Fu Group tidak boleh ada skandal sama sekali. Anziruo tidak bisa ditahan, cepat bebaskan dia. Ain, jangan buru-buru, hati-hati perutnya sakit. Kau menyuruh orang membebaskan Anziruo. Bagaimana kau tahu? Fusian, aku hanya menyuruhmu menahannya. Kau sampai segitu tidak tega? Fusian, kau benar-benar pengecut. Apa katamu? Kau secara tidak langsung membunuh ibu kandung kakakmu dan ayah kandungmu. Anziruo bunuh diri karena kau juga menjadi momokmu. Fusian, menyukaimu membuatku muak. Kau adalah pengecut yang selalu hidup di duniamu sendiri. Bos Fu, istri kenapa? Pergi. Sayan, kau akhirnya datang. Aku tahu kau tidak akan tiga. Sik. Sayan, kau mau mengusirku ke M? Aku akan mengatur kebutuhanmu, tinggallah di sana. Jangan kembali lagi. Kau memutus hubungan denganku? Aku susah payah baru bisa kembali dari luar negeri. Kau lupa? Semua kesialanku karena Suin. Dulu, kalau bukan karena dia memaksamu menikahinya, aku tidak akan seperti ini. Xian, bagaimana bisa kau tega padaku demi dia? Aku setuju membebaskanmu sudah karena kenangan lama. Atau kau pikir aku tidak tahu? Kau terus-terusan menggunakan trik itu untuk melawan Suin. Bawa dia pergi. Nona Su, hari ini waktunya pemeriksaan kehamilan. Anziruo, apalagi yang kau rencanakan? Tentu saja, menyatukan kalian sekeluarga. Telepon dari Xie. Xie akan menelepon polisi jika dalam setengah jam aku tidak membalas. Fusian tidak tega menyakitimu. Aku tidak akan segan. Ayan, kau baik-baik saja? Baiklah, Ayan. Aku baik-baik saja. Benar-benar baik. Kapan selesai? Aku akan menjemputmu di rumah sakit. Tidak perlu, Xie. Sinyalku buruk. Tolong sampaikan pada Fusian. Besok adalah hari kematian ayahku, dia tidak perlu datang untuk berziarah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku mengerti. Besok hari kematian ayahmu, ya? Tidak ingin Fusian datang.
Karena tidak bisa melupakannya? Aku hanya muak dengan kalian berdua. Sudah di ujung tanduk masih juga keras kepala. Nikmatilah hitungan mundurmu. Fusian menyukaimu, membuatku muak. Kau tidak bisa masuk. Suruh Fusian keluar. Kau keluar dulu. Kenapa kau tidak mengikuti Ain, malah ke sini? Ain diculik Ola and Jiruwa. Tidak mungkin. Aku jelas. Dengar. Jika ada apa-apa dengan Ain, kau akan kubunuh. Ain, Ain, bangun. Cepat. Panggil ambulans. Cepat. Ain. Dokter. Tutup pintu. Bawa Anziro ke sini. NGRUO. Baik. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Anziro, lebih baik kau hemat tenagamu. Sayan. Aku tidak tahu apa yang kulakukan sampai mereka memperlakukanku seperti ini. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Memfitnah Suin. Menyiksa Suin, memaksanya keguguran, sekarang mencoba membunuhnya. Dan kau bilang tidak tahu apa yang kau lakukan? Tidak, bukan aku. Xian, benar bukan aku. Percayalah, aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kelihatannya kau baru akan jera setelah melihat peti mati. Datanglah orang. Bos Fu, ini adalah Bibi Wang yang menyelundup. Bos Fu, mohon ampun, saya akan mengatakan semuanya. 3 tahun lalu, memang Nona An yang menyuruh saya memberi Anda obat. Tidak. Lalu kenapa waktu itu di klub kau bilang itu Suin? 3 tahun lalu Nona An yang lebih dulu menemui saya. Mengenkam anak perempuan saya, menyuruh saya memfitnah Nona Su. Xian, percaya padaku, benar-benar bukan aku. Bawa dia pergi. Bawa pergi. Bos Fu, saya benar-benar dipaksa. Mohon ampunilah saya. Kami juga menemukan. Putra Wang Wei juga diatur oleh Nona An untuk pergi ke luar negeri. Ini catatan imigrasinya. Anziro. Aku yang melakukannya. Tapi Xian, ini semua karena aku mencintaimu. Yang kau cintai sebenarnya aku, atau posisi Nyonya Fu? Bos Fu, Nona Su sudah lepas dari bahaya dan dibawa ke kamar pasien. Bos Fu, bagaimana dengan Nona An? Bawa dia ke penjara, sisa hidupnya tidak perlu keluar lagi. Sayan. Anziro, aku sudah memperingatkanmu. Syukurlah janin dan ibunya sudah lepas dari bahaya. Istirahat sebentar tidak apa-apa. Ain. Ain sekarang baik-baik saja, kamu bisa pergi. Dia belum sadar. Aku suaminya, aku tidak bisa pergi. Dia terluka parah oleh Anziro. Kau pikir dia masih mau melihatmu lagi? Fusian. Ain. Asi. Fusian, jangan bunuh aku. Aku belum bisa mati. Salah. Jangan bunuh aku. Aku belum bisa mati. Jangan bunuh aku. Ain. Sadarlah. Fusian. Kenapa melihat aku tidak mati dibunuh Anziro? Datang untuk membantu Anziro menyelesaikanku ya? Ain, tenang dulu. Kamu tidak boleh emosi sekarang. Fusian, jika aku mati, jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Ain, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Anziro sudah masuk penjara. Dia tidak akan mengancammu lagi. Kamu tega? Aku tidak bohong, Anziro mendapat konsekuensinya sendiri. Dia harus membayar untuk kesalahan yang dia lakukan. Lalu bagaimana kau bisa jamin? Aku takkan terluka lagi jika tinggal di sisimu? Maaf, Ain. Ain, aku tahu kau sudah sangat menderita.
Semua yang Anziro lakukan padamu sudah kuselidiki. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Bisakah kau beri aku kesempatan lagi? Berdasarkan apa aku harus memaafkanmu? Berdasarkan apa kau pikir? Ucapan manismu bisa menebus luka yang kau beri? Luka dari Anziro tidak bisa dipulihkan. Penghinaanmu juga masih kuingat. Ain. Mau ku beri kau kesempatan? Mimpi. Ain, kau sangat membenciku. Ya, Aku mengerti. Dalam kondisi begini susah bicara, lain kali saja. masalah Fu Jingheng belum jelas. Hatiku tidak tenang. Belum lagi, kematian ayahku juga belum terbalas. Tenang, habis bicara dengan kakek, aku langsung keluar. Kakek, Suyin, Anziro. Bukannya kau dikurung Fusian? kok masih begitu polos? Apa kata Fusian, kau percaya? Kakek mana? Apa yang kau lakukan pada kakek? Tak takut? Aku berani masuk kamar si tua bangka ini. Masa takut sama kamu? Cie, Ain, Ada APA? cepat panggil dokter. Anziro berbuat sesuatu pada kakek. Panggil dokter. Baik. Dasar tak berguna. Baru kasih tahu jejak Anziro sekarang? Ain. Kakek, Ain. Ain. Kau bagaimana? Fusian, kenapa kau di sini? Kakek mana? Kau lepaskan Anziro lagi? Kau tahu? Fusian. Kau menyakitiku demi dia, itu sudah biasa. Tapi itu kakek. Ah, kakek. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja dari kamar rumah sakit. Aku mendengar langsung Anziro bilang dia membunuh kakek. Tidak mungkin, kakak laki-laki sedang menjaganya. Dia bilang tidak ada yang datang ke kamar rumah sakit kecuali kamu. Apa katamu? Aku bilang kakak laki-laki terus menjaganya di rumah sakit. Kakak. Dokter, Pasien tidak bisa diselamatkan, dinyatakan meninggal. Maaf, kami sudah berusaha. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Menurut perawat jaga, hari ini ada seorang nonaan yang datang. Begitu dia pergi, kakek langsung pingsan dan kemudian. pasti Anziro. Dia yang membunuh kakek. Aku akan lapor ke polisi. Ain. Kondisi tubuhmu belum pulih, biar aku yang urus. Kakek sudah meninggal. Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang tidak ada bukti langsung yang membuktikan Anziro membunuh kakek. Tunggu sampai ada bukti, aku. Kau masih mau melindunginya? Fusian. Aku pikir kau hanya tidak bisa membedakan. Siapa sangka kau bahkan tidak punya batas dasar. Aku tidak bermaksud melindunginya. Bahkan jika Anziro datang ke kamar, tidak bisa langsung menyalahkannya. Lalu biarkan dia bebas begitu saja? Fusian. Aku benar-benar menyesal pernah mencintai orang bodoh sepertimu. Suyin, Aku bilang kau bodoh? Kau tidak mengerti? Kau hanya bencana. Pantas saja dibenci Fu Jingheng seumur hidup. apa kau sadar apa yang kau katakan? Aku lebih sadar dari siapapun. Sia-sia aku berharap kakek menyelamatkanmu. Proses perceraian selanjutnya akan diurus pengacaraku. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Tidak ada hubungan lagi. Mau pergi kemana lagi? Kemanapun tidak ada hubungan denganmu, lepaskan. Kau tidak boleh pergi. Lepaskan. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan. Seseorang. Boss Fu. Bawa nyonya pulang, tanpa izinku, tidak boleh keluar.
Fusian, dengan hak apa kau melakukan ini? Bos Fu, ini tidak baik. Keluar, aku bawa pergi. Nyonya, maafkan saya. Fusian, aku benci kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Fusian, kamu brengsek. Lepaskan aku. Buka pintu. Tetap di sampingku membuatmu sangat menderita? Tuan muda, Laporan tes menunjukkan, almarhum menggunakan obat yang merangsang penyempitan pembuluh darah. obat ini bisa menyebabkan pendarahan otak. Tapi dokter yang menangani mengatakan tidak pernah meresepkan obat ini. Rekaman CCTV di ruangan pasien sengaja dirusak. Setelah analisis, terbukti itu adalah Anshirwo sendiri. Selain itu, kami melacak tempat terakhir Anshirwo muncul adalah di Shangtian International. Shangtian International. Bukankah itu tempat tinggal kakak sulung? Yang kusuruh kamu selidiki tentang orang di belakang Anshirwo. Anshirwo memang ada orang di belakangnya. Tapi sepertinya dia tahu kita sedang menyelidikinya. Selalu berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Suruh orang mengawasi Fu Jingheng. Laporkan semua yang dia lakukan secara detail padaku. Anda menyuruh saya mengawasi Tuan Fu. Kamu keberatan? Ah, tidak. Tuan muda, Jengkon Mar saya agak camper. Nyonya adalah manusia, tidak bisa dikurung selamanya. Lebih baik melepaskan lebih awal daripada saling menyiksa. Itu lebih baik untuk keduanya. Bos Fu, cepat lihat. Nyonya mogok makan, tidak mau makan apapun. Pergi semua. Pergi. Pergi semua. Buat lagi, dingin dihangatkan sampai nyonya mau makan. Baik. Jangan mendekat. Kalau mau marah boleh, tapi jangan melampiaskan pada makanan. Kapan kamu akan melepaskanku? Anshirwo belum ditangkap. Ingin keluar? Jangan harap. HMPH. Dengan kemampuanmu, tinggal bilang saja. Tidak bisa menangkap, atau tidak tega menangkap? Terserah kamu. Ingin keluar? Jangan harap. Aku berani mogok makan, berani juga bunuh diri. Percaya tidak aku akan mati di depanmu? Kamu tidak akan. Benarkah? Suin. Letakkan. Aku juga tidak ingin seperti ini. Ini semua karena kau memaksaku. Cepat letakkan. Lepaskan aku, baru aku akan meletakkannya. Baik, aku akan melepasmu. Cepat letakkan, Suin. Fusian, kau tidak tahu malu. Yang lebih memalukan masih ada di belakang. Bajingan. Jika kau membenciku, seharusnya kau sembuhkan tubuhmu dulu lalu bunuh aku. Bukan memilih untuk bunuh diri. Bangun dan makan. Jika kakek masih hidup, dia pasti akan sedih melihatmu seperti ini. Bajingan. Nenek, kenapa nenek datang? Kakek membawamu pulang bukan untuk kau berbuat jahat. Ain anak yang baik. Kau sudah membuatnya menderita demi Anshirwo, belum cukup? Sekarang kau memaksanya mogok makan sampai bunuh diri. Nenek, bahkan nenek juga berpikir dia selalu menderita di sisiku. Lalu bagaimana? Dulu, jika tahu kau akan seperti ini.
Aku seharusnya tidak setuju kalian menikah. Xian, cinta bukanlah belenggu. Jangan sampai jalan buntu, baru menyesal, Xian. Nenek. Aku mengerti. Ain. Cepat makan, nanti aku akan melepasmu. Tuan muda. Lanjutkan. Fu Dashao memang memiliki hubungan rahasia dengan An Ziruo. Menurut penyelidikan, kejadian obat 3 tahun lalu dan kematian Wang Hui beberapa bulan lalu juga berhubungan dengannya. Lalu kakek? Obat penyempit pembuluh darah itu berasal dari pasar gelap, sulit dilacak asalnya. Tidak ada bukti langsung. Sejak kakek pergi, Fu Jingheng dan An Ziruo menghilang bersama. Tidak ada bukti adalah bukti terbaik. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Bagaimana dengan Ain? Nyonya dan Si Ying sedang di luar negeri. Orang kita terus mengawasi, tidak ada yang aneh. Perlu aku bawa dia kembali? Luar negeri lebih aman daripada dalam negeri, biarkan dia di sana dulu. Sekalian refreshing juga baik. kalau tidak ada apa-apa, aku turun dulu. Aku cuma keluar beli sesuatu, tidak perlu terlalu tegang. Kalau benar-benar ada bahaya, bukannya ada kamu? Tidak boleh. Kamu di mana? Aku jemput. An Ziruo. Kamu mau apa sebenarnya? Nonaan, perlu teras dibayaskan? An Ziruo, kamu main apa lagi? Cepat periksa apakah Fusian sudah datang. Kamu tidak ingin tahu. Saat Fusian harus memilih, An Ziruo, dia akan pilih siapa? Fusian sama sekali tidak mencintaiku. Apa yang kamu lakukan ini tidak ada artinya. Kamu bilang dia tidak mencintaimu? Kamu tidak tahu Fusian demi kamu. Mengabaikan hubungan kami bertahun-tahun, memasukkan aku ke penjara? Dia tidak menipuku? Fusian sebenarnya mencintai siapa? Pasti mencintaiku, kan? Nona An, Fusian sudah datang. Jangan mendekat. Sian, tolong aku. Baik. Ini 50 juta. 100 juta yang kamu minta, benar-benar tidak bisa diambil. Lepaskan dulu orangnya, hari ini juga aku akan transfer semuanya. Bisa lepaskan orang, tapi bos Fu. Kamu mau selamatkan dia? Apa maksudmu? Aku minta 100 juta. 50 juta ini hanya cukup untuk selamatkan satu orang. Jangan. Sudah aku bilang, hari ini juga akan transfer sisanya. Kalau tidak, ikat aku saja, lepaskan mereka. Kamu anggap aku bodoh? Cepat pilih, selagi aku masih baik hati, kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi. Fusian, An Ziruo dan para penculik ini satu tim, jangan percaya dia. Sian, pilih Ain saja. Aku tidak apa-apa.
Sebelumnya aku yang salah. Dulu karena iri Suin menjadi pengantinmu, aku melakukan banyak hal yang menyakitinya. Jika ada kehidupan selanjutnya, bisakah aku menjadi satu-satunya untukmu? Jangan bicara bodoh. Aku akan selamatkan kalian semua. Bos Fu sudah membuat pilihan, kalau begitu. Dia, Berhenti. bukan dia, berarti. Jangan. Kalau Bos Fu sulit memilih, lebih baik jangan selamatkan siapa-siapa. Aku pilih. Baik. Aku pilih. Fu Sayan. Aku sangat mencintaimu. Kau berani mengkhianatiku? Karena aku tidak pernah mencintaimu. Suyin. Ini semua karena kau. Aku akan membunuhmu sekarang. Ain. Sian, kau hilang. Kau tidak peduli nyawamu? Fusian. Tahan. Tong! Tong! Siapa yang bisa menyelamatkannya? Jangan takut, aku di sini. Sayan, Benggan. Jangan menakut-nakutiku. Bangun. Sian, aku salah. Ian, Xie, cepat selamatkan Fusian. Sinyal di sini terblokir, kita harus keluar. CAPI kau. Aku tidak apa-apa. Cepat panggil ambulans. Cepat. Jiangong Bergerac, Semu Adayam. Jangan bergerak. Fu Jingheng Hampermati. Kau sengaja. Kalau tidak mati, aku tidak akan datang. Kau pikir aku mengirimmu ke sisi Fusian? Untuk kau bercinta dengannya? Ini semua rencanamu. Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau kau memberitahu Fusian sejak hari pertama, kau tahu kebenarannya. Mereka berdua tidak akan sampai seperti ini. Hari ini tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Tunggu. APA, mau minta ampun sekarang? Ain tidak bersalah. Lagi pula aku juga tidak akan selamat. Lepaskan dia. Dia merusak rencanaku 3 tahun lalu. Dia tidak bersalah? Terus mempersoalkan Kimation Suji Chong. Dia tidak bersalah? Lalu kakek. Dia kakekmu sendiri. Kenapa kau tega menyakitinya? Orang tua itu pantas mati. Setelah kubunuh kalian semua, aku bisa mengambil alih Fu Group. Ahang. Jangan terus-terusan salah langkah. Kematian orang tuamu dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya dengan Sian. Apa yang kamu katakan? Sian bukan anak haram ayahmu. Dia adalah anak bibimu. Bibimu meninggal saat melahirkan Sian. Ayahmu tidak tega, akhirnya membawa anak itu pulang dan mencatatnya atas namanya. Apa yang kamu katakan? Lalu mengapa kakek bilang mereka bertengkar karena Fusian saat kecelakaan? Waktu itu aku sebenarnya ingin menghentikan, tapi kakekmu bilang, desas-desus itu akan memotivasimu agar di masa depan bisa memikul tanggung jawab Fu Group. Jadi Fu Group sebenarnya memang untukmu. Yang salah adalah aku dan kakekmu. Tidak mungkin. Pasti ini kebohongan yang kamu buat untuk menyelamatkan Fusian. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Pasien sudah lepas dari bahaya kematian. Tapi pasien kehilangan banyak darah, tidak tahu kapan akan sadar. Ain, kemarilah, nenek ada yang mau dikatakan. Ain, ini Sian minta aku berikan padamu. Anzirwo dikirim ke rumah sakit jiwa. Seumur hidup tidak mungkin bunuh diri lagi atau keluar lagi. Fu Jingheng juga akan diadili dalam waktu dekat.
Balas dendammu sudah terlampiaskan, ambil ini dan pergilah. Nenek, ini keinginanmu atau? Karena dia memilih melepaskan, kau harus memenuhi keinginannya sekali lagi. Baik. Aku mengerti. Selamat tinggal. Fusian. Ian, kawakam pergi sendirian? Aku pikir setelah semua ini, kalian akan. Mencairkan permusuhan dan rujuk kembali. Fusian akhirnya memilih melepaskan. Dia sudah belajar bagaimana menghargai orang lain. Maka aku tidak boleh menyia-nyiakan kebaikannya. Sampai jumpa lagi jika ada jodoh. Selamat tinggal.